1, 2, 3. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa dengan saya, Viko. Nah, teman-teman, kita kembali berjumpa dalam acara Rabu Gembira anak sekolah minggu HKBP Delta Mas. Nah, ayo teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nanti akan dibawakan oleh Inang Pendeta kita. Namun sebelumnya, ada nggak yang mau barengan dengan Viko memuji Tuhan? Ayo angkat tangan. Nah, Vita. Ayo kita semua memuji Tuhan yuk. Judulnya, ayo apa ya? Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Penata manusia. Kamu kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang pekal. Tanyakan lagi yuk, lebih semangat ya. Yesus, Raja Alam Raya, Penata manusia. Kau kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang pekal. Firman Tuhan tertulis dalam Kejadian 2 ayat 1-11. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Nah, adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan. Yang pertama dikatakan melalui firman Tuhan yang baru kita baca, bahwa 6 hari lamanya Allah bekerja dalam menciptakan bumi dan segala isinya. Tetapi pada hari yang ketujuh, ia berhenti ataupun beristirahat dari pekerjaannya tersebut. Ini mengingatkan kita kembali adik-adik, selama 6 hari kita bekerja. Kalau anak-anak diibaratkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dia itu disitulah waktunya ke sekolah.
Walaupun ada beberapa sekolah hari Sabtu libur ya, tapi pada umumnya hari Senin sampai hari Sabtu itulah waktu di mana kita pergi ke sekolah belajar. Tetapi pada hari yang ketujuh ataupun hari Minggu itu adalah hari di mana kita beristirahat. Hari di mana kita memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, datang ke sekolah minggu bersama dengan teman-teman kita dan memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya adik-adik, pada hari Minggu kita datang ke gereja. Tapi akhir-akhir ini ya sudah ada lebih dari 2 bulan kita tidak dapat datang ke sekolah minggu. Adik-adik jangan jadi bersedih ya. Ini semua karena situasi yang sedang kita hadapi bersama. Situasi ini jangan membuat kamu menjadi semakin jauh sama Tuhan Yesus. Tetapi walaupun kita tidak dapat beribadah bersama di gereja, kita harus semakin berdoa di rumah. Kita mendoakan negara kita ini, seluruh tim medis, agar COVID ini dapat diatasi. Kalau COVID ini dapat diatasi, maka kita dapat kembali hidup normal. Kita dapat datang ke gereja bersama-sama dengan teman-teman kita. Nah, kita harus berdoa. Nah, berikutnya adik-adik dikatakan dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Kemudian Dia menghembuskan nafas kehidupan pada hidung manusia ciptaannya tersebut. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Melalui penciptaan tersebut, maka terlihat kita adalah makhluk yang mulia. Kita memiliki keistimewaan dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Kalau makhluk ciptaan Tuhan lainnya dikatakan berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Kalau dikatakan berfirman artinya berucap. Allah menciptakan yang lainnya dengan berucap ataupun berkata. Tetapi khusus pada manusia, Allah menciptakan dari debu tanah, kemudian menghembuskan nafas kehidupan pada hidungnya. Hal ini mengingatkan kita kembali adik-adik, karena Tuhan Allah menciptakan kita di dalam kemuliaan-Nya, maka marilah kita di dalam kehidupan kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita melalui ucapan kita, perkataan kita, kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Melalui tangan kita memuliakan nama Tuhan. Kita membantu orang tua kita di rumah dan banyak contoh lainnya. Sehingga melalui kehidupan kita adik-adik, nama Tuhan Allah itu semakin dimuliakan. Dan yang berikutnya adik-adik dikatakan dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, bahwa setelah manusia itu diciptakan, Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Taman yang penuh dengan banyak bertumbuhan tanaman, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah yang menjadi makanan bagi manusia ciptaan Tuhan tersebut. Hal ini menandakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, Ia juga memelihara kehidupan manusia. Tuhan mengasihi manusia, Tuhan Allah mengasihi Inang Pendeta, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita semua. Maka marilah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberikan makanan agar kita menjadi sehat, menjadi kuat. Allah begitu mengasihi kita, mengasihi kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, melalui firman Tuhan pada hari ini hendak mengatakan kepada adik-adik, oleh karena Tuhan mengasihi kehidupanmu, marilah engkau mengasihi, mencintai kehidupanmu, mencintai tubuh yang telah diberikan Tuhan.
Kalau dikatakan ya, bagaimana contoh kita mencintai tubuh kita? Merawat, menjaga kesehatan agar kita tidak gampang sakit. Itu dia jawabannya adik-adik. Misal, mandi dengan memakai sabun. Kalau misal rambutnya sudah kotor, langsung bersampo. Kalau kita rajin membersihkan tubuh kita, maka kita akan menjadi sehat. Kalau kita rajin makan, sudah waktunya makan, kita makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang bersih, maka kita akan menjadi anak-anak yang sehat. Allah memelihara kehidupan kita dan merawat kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati, yang sayang kepada Tuhan, maka kita juga harus merawat kehidupan kita melalui tubuh yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Wah, teman-teman Viko semua memperhatikan, mantap. Namun teman-teman masih ingat nggak di mana tadi ayat Alkitab firman Tuhan tertulis? Benar, Kejadian 2 ayat 1 sampai 11. Pintar, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ayo kita memuji Tuhan yuk. Kita bersyukur memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautan luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayo dari semangat lagi kita nyanyikan yuk. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya pada minggu depan. Shalom.